Di tengah keluhan warga soal jalan berlubang, sebuah acara mewah justru viral di media sosial. Dan yang bikin publik makin heboh. Setelah videonya ramai dibicarakan, jalan yang sebelumnya dikeluhkan warga tiba-tiba mulai diperbaiki. Apakah ini bukti kekuatan viral di era media sosial? Atau seperti yang dikatakan sebagian netizen, harus viral dulu, baru kerja? Fenomena ini bermula dari sebuah acara buka puasa bersama pejabat pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan tersebut sebenarnya merupakan rapat koordinasi yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama Selamat Ramadan 2026. Acara digelar pada Jumat 6 Maret 2026 di Mahabharata Palace, Graha Unesa, Surabaya. Yang membuatnya menjadi sorotan bukan sekadar acara bukber biasa, melainkan konsepnya yang disebut-sebut mengusung tema Bollywood. Dalam video yang beredar, ruangan acara terlihat dipenuhi dekorasi warna-warni khas India, lampu panggung yang dramatis, ornamen mewah, hingga panggung bertema Bollywood membuat suasana terlihat seperti pesta tematik. Bahkan beberapa pejabat yang hadir juga terlihat mengenakan busana bergaya India. Salah satunya adalah Sekretaris Daerah Sidoarjo, Feni Apridawati, yang tampak mengenakan sari, pakaian tradisional khas India. Secara konsep, acara ini memang terlihat unik, namun di media sosial, reaksi publik justru tidak seperti yang diharapkan. Video dan foto kegiatan tersebut mulai ramai setelah diunggah akun Instagram Sambat Darjo pada 12 Maret 2026. Unggahan itu langsung menyedot perhatian warganet. Alih-alih mendapat pujian karena konsepnya yang berbeda, acara tersebut justru memicu kritik. Banyak pengguna media sosial menilai kemewahan acara itu terasa kontras dengan kondisi sebagian infrastruktur jalan di wilayah Sidoarjo yang masih rusak. Perbincangan semakin ramai karena sebelumnya akun yang sama juga mengunggah kondisi jalan berlubang di beberapa titik wilayah Sidoarjo, salah satunya di kawasan Jalan Lingkar Timur. Dalam unggahan tersebut, terlihat sejumlah titik jalan mengalami kerusakan cukup parah dan dinilai berbahaya bagi pengendara. Bahkan sempat beredar kabar adanya kecelakaan yang diduga dipicu kondisi jalan berlubang. Di tengah situasi itulah, video acara buka puasa bertema Bollywood. Para pejabat mulai viral. Tak heran jika banyak warganet kemudian mempertanyakan prioritas pemerintah daerah. Gelombang kritik yang semakin besar akhirnya mendapat respons dari Sekretaris Daerah Sidoarjo. Melalui akun Instagram pribadinya pada 13 Maret 2026, Feni Apridawati menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sebenarnya merupakan rapat koordinasi yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama. Untuk memperkuat koordinasi program kerja, ia juga menegaskan bahwa acara tersebut tidak menggunakan anggaran APBD. Menurutnya, biaya kegiatan berasal dari kontribusi pribadi dan gotong royong para pejabat yang hadir. Feni juga menambahkan bahwa busana yang ia kenakan merupakan produk dari usaha kecil menengah atau UKM. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul akibat viralnya acara tersebut. Ia juga berjanji bahwa ke depan pemerintah daerah akan lebih peka terhadap situasi yang dirasakan masyarakat. Kami secara pribadi dan kedinasan mohon maaf yang setulus-tulusnya atas kejadian yang viral atau bukber yang viral kemarin. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang perlu dicatat, yang pertama bahwa kegiatan tersebut sama sekali tidak menggunakan APBD. Kemudian berikutnya, apa yang saya pakai semuanya itu adalah produk UKM Sidoarjo. Bahkan UKM Sidoarjo yang produknya saya pakai membuka stand di lokasi venue tersebut. Dan itu juga berlaku untuk umum, kan sewa gedung. Ini juga bermohon bahwa ASN semuanya untuk tetap bersemangat membangun Sidoarjo ke depan lebih baik lagi. Kita semua sudah tahu kondisi Kabupaten Sidoarjo itu seperti ini. Sehingga kita apapun kondisinya kita harus tetap bekerja secara profesional dan sebaik mungkin. Namun di tengah polemik itu, muncul perkembangan lain yang justru semakin ramai dibicarakan. Beberapa unggahan di media sosial menunjukkan adanya aktivitas perbaikan jalan di sejumlah titik wilayah Sidoarjo. Jalan yang sebelumnya dikeluhkan warga, kini terlihat mulai ditambal dan diperbaiki. Bagi sebagian warga, langkah ini tentu disambut baik. Namun di sisi lain, muncul juga komentar-komentar yang cukup tajam. Jalannya tadi mulus, Rek. Pinter meter itu.
Enggak, tak kira. Kereta api. Tapi sajane masih gak ono sing bolong ya. Nggih, Pak. Mungkin kan? Mungkin kan. Wah, benar. Ngabuburit bersama Pak Camat di Sabtu Karangpuri sepanjang 1,8 diperbaiki. Yang tanah kan kondisinya udah bagus. Oh, ini memang drainasenya. Di kolom komentar berbagai akun media sosial, banyak warganet yang mengaitkan perbaikan tersebut dengan viralnya polemik sebelumnya. Salah satu komentar yang cukup banyak disorot ialah, viral dulu, baru kerja. Komentar serupa juga muncul. Menurutnya, pemerintah baru bergerak ketika isu tersebut ramai diperbincangkan publik. Namun tidak semua komentar bernada kritik. Ada juga warganet yang justru berharap momentum ini menjadi awal perbaikan infrastruktur secara lebih luas. Salah satu pengguna berharap agar perbaikan jalan tidak hanya dilakukan di beberapa titik saja, tetapi juga merata hingga ke pelosok wilayah Sidoarjo. Polemik ini sekali lagi menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial di era digital. Sebuah kegiatan yang awalnya mungkin hanya bersifat internal bisa berubah menjadi sorotan nasional dalam hitungan jam. Di sisi lain, kritik dari publik juga bisa menjadi dorongan agar pemerintah lebih cepat merespons keluhan masyarakat. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar bukti kekuatan viral dalam mendorong perubahan, atau justru menjadi pengingat bahwa di era media sosial seperti sekarang, pejabat publik memang harus semakin peka terhadap kondisi masyarakat? Karena satu hal yang pasti, di zaman ketika kamera ada di mana-mana dan informasi bergerak sangat cepat, setiap keputusan, setiap acara, bahkan setiap detail kecil bisa langsung menjadi perhatian publik. Dan ketika sudah viral, reaksinya pun bisa datang dari seluruh penjuru negeri. Coba deh kalian perhatiin Jalan Setiabudi di Krian akhir ini, terutama yang area dekat rel kereta api. Ada yang beda nggak? Yap, bener banget. Sekarang jalannya udah glow up, udah mulus. Dan gak ada lagi tuh lubang-lubang yang bikin kita senam jantung tiap kali lewat. Tapi sadar nggak sih, kapan pengerjaannya? Padahal kemarin kayaknya masih biasa aja. Sekarang kok udah rapi? Nah, ini dia yang patut kita kasih jempol. Ternyata, tim dari Pemkab Sidoarjo, pengerjaannya pakai strategi operasi senyap, alias dikerjakan pada malam hari pas kita semua lagi tidur lelap di rumah. Kenapa sih harus malam hari? Ya karena semua tahu gimana padatnya mobilitas di Krian. Kalau dikerjakan siang, bisa kebayangkan drama macetnya bakal sepanjang apa? Apalagi ini akses vital dekat stasiun dan pasar. Dengan kerja di malam hari, kita nggak perlu ngerasain macet parah. Pagi-pagi bangun, jalannya udah cantik dan siap buat digas. Terima kasih banyak buat Pemkab Sidoarjo atas kerja cerdas dan kerja kerasnya. Buat warga Kecamatan Krian, sekarang akses ke stasiun dan pasar jadi makin lancar jaya. Nggak ada lagi hambatan berarti. Krian makin keren, Rek. Menurut kalian, titik mana lagi nih di Krian yang perlu sentuhan ajaib kayak gini? Tulis di kolom komentar ya.